pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menilai perubahan Undang-Undang Desa akan berdampak pada optimalisasi fungsi desa, baik dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan adat, hingga pemberdayaan masyarakat. Badan Legislasi DPR RI telah melakukan rapat pleno perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas hasil aspirasi kepala desa seluruh Indonesia yang datang ke Senayan. Pada pertemuan ini, anggota Badan Legislasi DPR RI Sodik Mujahid mengatakan Undang-Undang Desa akan berdampak pada optimalisasi fungsi desa, baik dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan adat, dan pemberdayaan masyarakat. Satu adalah dia akar dari demokrasi, itu masih terus dikembangkan dengan proses pemilihan umum, dan juga ada sebuah pasal bahwa jika ada sesuatu hal itu disampaikan dengan musyawarah. Ini adalah yang luar biasa. Yang kedua ada pasal-pasal yang berikan ruang kepada desa untuk menjaga dan mengembangkan adat setempat. Itu eksplisit kata-katanya ya, untuk masyarakat setempat, untuk pengembangan masyarakat setempat. Kita tahu kan bahwa pemerintahan termasuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi adalah bergerak dan membangun dari desa kan, dan itu diberikan eksplisit pembangunan. Yang berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Itu dijelaskan, dirincikan, dan juga ada sebuah kata mengayomi, melindungi seluruh masyarakat yang sebelumnya tidak ada. Lebih lanjut, Sodik meminta tunjangan untuk kepala desa agar dirinci secara detail dalam Undang-Undang Desa serta diatur oleh APBN. Selain itu, Sodik menilai penambahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun merupakan wujud efisiensi, sehingga alokasi anggaran dapat lebih maksimal. Adit dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Guna mengusut tuntas kasus pungutan liar di Komisi Pemberantasan Korupsi secara terbuka kepada publik, Komisi 3 DPR RI meminta KPK mengevaluasi sistem pengawasan internal serta berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menjadi sorotan publik menyusul kasus dugaan praktik pungutan liar di rumah tahanan KPK sebesar 4 miliar rupiah. Komisi 3 DPR RI menilai hal itu terjadi karena minimnya pengawasan dari lembaga terkait. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan pungutan liar termasuk dalam tindak pidana yang harus diberantas. Penemuan pungutan liar pada rumah tahanan KPK juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah. Oleh karena itu, KPK harus mengevaluasi sistem pengawasan internal serta berkolaborasi dengan kepolisian, sehingga kasus pungutan liar dapat diusut tuntas secara terbuka kepada publik. Jadi rutan yang dikelola oleh KPK saja ada pungutan liar. Bagaimana dengan rutan-rutan atau lapas yang bukan dikelola oleh KPK? Itu satu hal. Yang kedua, tentu ini tindak pidana. Ya, pungutan liar itu tidak pidana, apalagi jumlahnya 4 miliar ya, yang disampaikan oleh Dewan Pengawas. Saya pikir ini harus ditindaklanjuti ya, melalui proses hukum, dan kemudian KPK secara terbuka harus menyampaikan kepada publik ya, di rutan mana saja ya, kalau tidak salah ada 4 atau berapa rutan itu, nah mana yang terbesar ya, KPK harus segera mendorong institusi kepolisian untuk segera kemudian memproses dengan cepat. Nasir menambahkan, Komisi 3 DPR RI berencana memanggil KPK untuk memberikan penjelasan mengenai masalah itu setelah masa reses Juli 2023. Andini dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyerap masukan terkait panja evaluasi penindakan mafia pertanahan di Pekanbaru Riau. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai banyaknya lahan di Provinsi Riau yang tidak terdata dengan jelas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional dapat membuka celah penyalahgunaan tanah warga oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab serta tingginya kasus pertanahan terbanyak di Indonesia. Komisi 2 DPR RI menyerap masukan terkait panja evaluasi penindakan mafia pertanahan di Pekanbaru Riau. Mengingat Provinsi Riau merupakan wilayah yang memiliki kasus pertanahan terbanyak di Indonesia. Pada pertemuan ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang menyoroti salah satu perusahaan swasta di Provinsi Riau yang mampu menguasai tanah warga. Perusahaan swasta itu muncul secara tiba-tiba dan mengklaim tanah warga dengan membawa bukti persidangan dari pengadilan. Padahal, selama ini masyarakat yang memiliki serta merawat lahan tersebut. Berkaitan dengan temuan ini, Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah pusat untuk turun tangan mengatasi persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan swasta. Pertanyaan kami, kok bisa pengadilan memutuskan PT Desi ini adalah yang berhak atas tanah tersebut, sementara tanah itu dasarnya surat PKH milik punya rakyat ini. Nah, sekarang rakyat tidak bisa panen. Ya, kenapa tidak bisa panen? Karena si perusahaan meminta bantuan kepolisian untuk mengamankan lahan tersebut. Ini kan aneh-aneh nih. Di sisi lain, anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan mengkritisi jutaan hektar lahan di Provinsi Riau yang tak terdata dengan jelas di Kementerian ATR BPN. Menurutnya, hal itu dapat membuka celah penyalahgunaan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Itu ada jutaan hektar lahan di sini yang masih bermasalah gitu ya. Bermasalah itu memang macam-macam, masalahnya belum tentu mafia, belum tentu tersangkut dengan sengketa-sengketa, tetapi yang jelas ada masalah 4 jutaan atau 2 jutaan, saya lupa angkanya, tetapi jutaan hektar lahan di Riau waktu itu dipaparkan itu masih bermasalah. Dari Pekanbaru Riau, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menjelaskan naskah atau draft rancangan Undang-Undang Kesehatan merupakan materi pembahasan tertutup dengan pemerintah. Oleh sebab itu belum akan disebarkan sebelum disahkan pada sidang paripurna DPR RI. Komisi 9 DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati rancangan Undang-Undang Kesehatan disahkan di sidang paripurna DPR RI. Meski begitu, Komisi 9 DPR RI memastikan draft rancangan Undang-Undang Kesehatan yang telah disepakati dengan pemerintah belum dipublikasikan atau disebarkan ke publik. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Lakalena menepis isu tentang beredarnya draft RUU Kesehatan di publik. Pasalnya, naskah atau draft rancangan Undang-Undang Kesehatan merupakan materi pembahasan tertutup dengan pemerintah. Meski begitu, Komisi 9 DPR RI tidak menutup diri dari masyarakat yang ingin memberikan kritik dan saran yang bisa disampaikan langsung melalui audiensi dengan Komisi 9 DPR RI. Draft resmi itu tentu akan diberikan setelah nanti hasil paripurna sudah disahkan, karena di paripurna kan kita melihat itu hasil akhir dari proses di DPR RI. Tapi sejauh ini memang kami dengan ketat menjaga agar seluruh pembahasan dan draft yang beredar itu dan draft yang dibahas itu juga tidak beredar di luar, sehingga publik sebenarnya dari awal sudah bisa mengakses tentang pembahasan ini melalui DIM, daftar inventarisasi masalah atau daftar isian masalah yang sudah diberikan kepada publik, semua orang pada tahu.
3.000-an DIM tersebut sudah pada bisa diakses, dan masukan-masukan berdasarkan DIM-DIM yang dibahas itu juga sebenarnya sudah cukup banyak juga kami terima dan juga kami bahas dan kami juga putuskan sesuai dengan masukan yang berkembang di luar. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Melkiades Lakalena menambahkan, Komisi 9 DPR RI akan terus mensosialisasikan rancangan undang-undang kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami substansi dan nantinya merasakan manfaat undang-undang tersebut. Panji dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan permintaan publik sekaligus mendorong optimalisasi pabrik, Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN Farmasi untuk melakukan pembenahan produksi dan juga memperkuat produk unggulan. Di tahun 2022, pendapatan holding BUMN Farmasi mencapai 21,5 triliun rupiah atau menurun 50,4% dari tahun 2021. Seiring selesainya program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah, Komisi 6 DPR RI mendorong holding BUMN Farmasi menyiapkan strategi bisnis pasca perubahan status pandemi COVID-19 menjadi endemi. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mendorong BUMN Farmasi, yaitu Bio Farma, Kimia Farma, dan Indo Farma melakukan pembenahan produksi. BUMN Farmasi harus memperkuat produk unggulan dengan tidak menjual produk sejenis, sehingga bisa meningkatkan permintaan atau demand publik sekaligus mendorong optimalisasi pabrik. Melihat juga dari sisi organisasi holding, karena ini holding kan dibentuk tahun 2020. Ya, sudah sejauh mana reorganisasi itu dilakukan dan ke depan untuk menata, ya, jadi setiap anak perusahaan itu berperan seperti apa dalam ekosistem farmasi ini di BUMN. Kan kita punya banyak produk-produk herbal di sisi Nusantara kita ya. Nah, ini juga harus di Indofarma nantinya kalau memang ingin fokus di herbal ya masuk ke produk ini. Jadi jangan overlapping antara Kimia Farma dan Indofarma. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung juga meminta BUMN Farmasi meningkatkan strategi pemasaran produk dengan mengintegrasikan seluruh kompetensi dan kemampuan berinovasi. BUMN Farmasi bisa mempersiapkan program-program transformasi menjadi leading life science company kelas dunia. Dari Jawa Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini Presiden Jokowi mengungkapkan ada daerah yang menganggarkan penanganan stunting senilai 10 miliar rupiah. Namun pemirsa, dari jumlah tersebut mayoritas justru digunakan untuk rapat dan juga perjalanan dinas. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menyayangkan anggaran penanganan stunting yang digunakan untuk rapat dan juga perjalanan dinas. Betul sekali, Alfat, dan pemirsa, anggaran stunting yang disusun oleh Pemda seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan contoh penyusunan anggaran yang keliru dan kurang tepat. Mengingat target pemerintah untuk menghilangkan stunting di tahun 2024 sepertinya sulit tercapai jika memang benar terjadi penyelewengan anggaran stunting. Dan DPR RI menilai agar problem stunting
stunting dapat segera terurai, maka politik anggaran harus dijalankan dengan benar. Pemirsa, mari kita simak selengkapnya dalam segmen editorial Parlemen yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, diberikan sayuran. 10 miliar. Coba dilihat detail. 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas 3 miliar. Rapat-rapat 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa, bla bla bla, 2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada 2 miliar. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti soal alokasi anggaran saat ini yang dinilai masih belum tepat guna. Salah satunya terkait anggaran untuk stunting senilai 10 miliar rupiah. Ia mengkritisi anggaran yang lebih banyak untuk perjalanan dinas PNS, rapat, dan hal terkait yang dinilai tidak krusial. Stunting masih menjadi persoalan di Indonesia. Hasil survei status gizi Indonesia menyebutkan prevalensi stunting di Indonesia masih 21,6% pada tahun 2022. Dalam hal ini, DPR RI mendorong pemerintah pusat memberikan dana segar kepada pemerintah daerah untuk membeli makanan yang bergizi bagi anak, karena dinilai dapat lebih efektif dan efisien untuk mendukung penanganan stunting. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang belum menerima manfaat dari anggaran penanganan stunting, khususnya asupan gizi, akibat lemahnya penyaluran anggaran. Saya setuju dengan Presiden ya, itu warning bagi semua pemerintah daerah. Anggaran kita terbatas dan kita ingin apa yang kita lakukan itu langsung spesifik untuk penanganan stunting. Yang intinya stunting itu kan kurang gizi, malnutrisi. Lalu pemerintah ingin anggaran yang ada itu lebih fokus pada ketersediaan protein hewani, nutrisi-nutrisi yang lain yang dibutuhkan bagi ibu hamil dan bayi. Lalu kalau kemudian anggaran yang begitu banyak digunakan untuk di luar itu inefisien. Ujung-ujungnya rakyat yang memperoleh hanya sedikit. Kementerian Kesehatan menyebutkan stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor berikut: kurang gizi kronis, retardasi pertumbuhan, tidak cukup protein, perubahan hormon yang dipicu stres, dan sering menderita infeksi. DPR RI menilai jika penggunaan anggaran stunting tidak dilakukan dengan tepat, target menghilangkan stunting pada 2024 dan Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud. Seharusnya pemerintah berkomitmen 80% anggaran stunting digunakan untuk memberikan bantuan bahan makanan protein seperti ikan, daging, telur, dan susu. Oleh karena itu, fenomena stunting atau isu stunting itu memang harus menjadi perhatian, harus bisa dikurangi, harus dijadikan skala prioritas penanganannya, dan dilihat dari perspektif pendidikan. Saya kira pendidikan PAUD, usia dini, kita berharap untuk diberi alokasi anggaran yang cukup. Tentunya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran stunting. Sudah saatnya anak-anak Indonesia mendapatkan sumber gizi yang baik demi masa depan yang cerah.
Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Nah, Alfat, Ya. Provinsi Gorontalo kan? Ya. Nah, Gorontalo ini ternyata pemirsa merupakan salah satu dari 3 tempat di Indonesia ini memiliki keistimewaan karena mempunyai wisata hiu paus dengan aksesibilitas yang luar biasa. Nah, pemirsa, wisatawan bisa melihat spesies ikan terbesar ini di dekat pantai di Desa Botubarani, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Ya, Elisa dan juga pemirsa, Botubarani ini memang letaknya tak terlalu jauh dari ibu kota Provinsi Gorontalo. Yap. Desa ini juga bisa ditempuh yang jaraknya hanya sekitar 30 menit dan wisatawan pun tak sulit untuk melihat tadi yang Elisa sebut apa Hiu ikan paus. besar atau hiu paus. Dan bayangkan pemirsa, satwa unik itu sudah bisa terlihat dari atas kapal dengan jarak yang hanya 100 meter dari bibir pantai. Termasuk dekat ya. Ya. Tentu kita penasaran pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan kita berinteraksi atau berenang dengan salah satu ikan besar yaitu lumba-lumba, mungkin itu sudah banyak, tidak hanya di Jakarta tapi mungkin juga di beberapa daerah sudah banyak yang menyediakan berinteraksi dengan lumba-lumba. Namun kali ini kami akan mengajak pemirsa ini berenang dengan salah satu ikan besar juga, yaitu ikan hiu paus. Dan tentu ini akan menjadi pengalaman yang menarik dan jarang ditemukan, mengingat hiu paus hanya dapat ditemukan di perairan tertentu saja. Betul sekali. Memang wisata hiu paus ini yang di Gorontalo ini udah patut untuk kita lestarikan. Karena memang Dinas Pariwisata Gorontalo sendiri pemirsa ini sudah menetapkan destinasi wisata hiu paus ini sebagai kawasan yang dilindungi tentunya. Ya, setuju Elisa dan juga pemirsa, karena kini destinasi wisata hiu paus Gorontalo tersebut
pun telah semakin dikelola dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan juga bekerja sama dengan Desa Botubarani. Mari pemirsa, tanpa berlama-lama lagi kita saksikan dalam segmen Intips informasi berikut ini. Setia TVR Parlemen, kita tentu sudah sama-sama tahu ya, negara kita Indonesia tidak pernah kehabisan destinasi wisata, termasuk wisata lautnya. Pemirsa sudah tahu belum? Ternyata ada loh destinasi wisata untuk menikmati hiu paus dari dekat. Wah, pemirsa penasaran ya? Tapi apa sih hiu paus? Pemirsa, hiu paus adalah salah satu jenis hiu yang memiliki tubuh paling besar dibandingkan jenis hiu lainnya. Hiu paus juga merupakan ikan terbesar di dunia loh. Hewan yang memiliki nama Latin Rhicodontaipus ini dikenal juga dengan hiu tutul. Nama itu diambil dari totol serta garis putih di sekujur tubuhnya. Pemirsa penasaran bisa bertemu dengan hiu paus ini di mana? Yap, pemirsa bisa melihat spesies ikan terbesar ini di dekat pantai, di Desa Botubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Desa Botubarani berjarak tempuh sekitar 30 menit berkendara dari ibu kota Provinsi Gorontalo. Sepanjang perjalanan, pemirsa akan disajikan dengan pemandangan alam yang luar biasa dari Gorontalo, berupa laut dan juga bukit tebing. Begitu sampai di bibir pantai Botubarani, kita harus menyewa perahu untuk menjauh sekitar 100 meter dari bibir pantai, agar dapat melihat hiu paus secara langsung. Ketika sampai di tengah laut, biasanya para nelayan atau pemandu akan memanggil kawanan hiu paus tersebut dengan membuat percikan di air laut serta melempar udang yang menjadi makanan favorit hiu paus. Hanya sekitar 10 menit, satwa unik itu sudah bisa terlihat loh pemirsa. Tenang, hiu paus ini tidak akan menggigit Anda kok. Ya, hiu paus yang diberi nama Shirley oleh warga setempat sudah sangat jinak loh pemirsa dengan wisatawan. Hiu paus biasanya akan bermain di sekitar perahu wisatawan sekaligus memakan udang yang kita berikan. Ketika momen inilah kita dapat bermain dan berinteraksi dengan hiu paus. Istimewanya, kita juga bisa berenang bersama hiu paus ini loh. Tapi tidak dianjurkan berada terlalu dekat ya, karena hewan ini termasuk satwa yang dilindungi. Selain itu, kita juga tidak dianjurkan menyentuh langsung hiu paus ini. Menurut pemandu wisata, kulit dari hiu paus ini mengandung bakteri. Bagi pemirsa yang berenang bersama hiu paus juga punya kesempatan untuk difoto bersama loh. Tenang aja, dari pihak pengelola wisata siap sedia untuk mengambil gambar dari dalam laut. Oh iya pemirsa, pemerintah sudah menetapkan destinasi wisata hiu paus sebagai kawasan yang dilindungi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jadi ada beberapa ketentuan yang ditetapkan ketika kita berinteraksi bersama hiu paus. Seperti dilarang memotret dengan flash dan menjaga jarak aman sekitar 3-4 meter dari hiu paus. Pemirsa TVR Parlemen, selain menjadi destinasi wisata, ternyata wisata hiu paus di Botubarani Gorontalo ini banyak didatangi oleh para peneliti lokal hingga mancanegara. Menurut para peneliti, hiu paus di sini sangat bersahabat pemirsa, jadi mudah untuk menelitinya. Nah, bagi pemirsa yang tertarik melihat langsung hiu paus ini dari dekat, disarankan untuk datang di waktu terbaik, yakni bulan Mei dan Juni ya. Pada bulan itu, kawasan hiu paus lebih sering menampakkan diri. So, dicatat ya pemirsa. Untuk biayanya sendiri, tiap wisatawan dapat membayar sekitar Rp100.000 untuk biaya sewa kapal dan Rp20.000 untuk biaya makanan hiu paus per kantong plastik. Wisatawan juga dapat menyewa peralatan menyelam ataupun kamera supaya bisa lebih puas bermain bersama hiu paus. Menarik banget ya. Yuk dimasukkan ke wishlist kamu buat main-main bersama hiu paus di Gorontalo. Itu tadi pemirsa informasi untuk Anda mengenai hiu paus di Gorontalo. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 4 Juli 2023.
Pemirsa, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan digelar rapat paripurna DPR RI terkait penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan RKP tahun 2024 di Badan Anggaran. Kemudian pemirsa, pada pukul 14 siang nanti ada Komisi 10 yang mengadakan rapat dengar pendapat umum panja literasi dengan tenaga perpustakaan dan organisasi profesi perpustakaan. Serta sejumlah agenda program DPR RI lainnya, pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.